Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Fadila dengan NIM 2014040033 dari kelas 4 Tadris Matematika B. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Baiklah, di video ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama tes, yang kedua aspek sikap, yang ketiga aspek keterampilan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tes. Baiklah, yang pertama tes. Tes merupakan suatu alat atau prosedur yang dipakai dalam rangka kegiatan pengukuran dan penilaian. Dan tes ini merupakan salah satu cara untuk menaksirkan besar kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Nah, dan tes juga dapat diartikan sebagai jumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan seseorang atau mengungkap aspek tertentu dari orang yang dikenai tesnya. Dan adapun langkah-langkah penyusunan tes, yaitu mengikuti yang pertama penentuan tujuan tes. Tes ini memiliki tujuan untuk mengetahui penguasaan materi pelajaran peserta didik setelah diajarkan. Dan yang kedua penyusunan kisi-kisi tes. Dengan adanya kisi-kisi dapat dihasilkan soal yang sama atau paralel dengan segi kedalaman dan cakupan materi. Dan yang ketiga panduan penilaian tes tertulis, mempunyai syarat kisi-kisi yang baik. Yang keempat telaah dan yang terakhir revisi. Selanjutnya akan saya berikan contoh terhadap instrumen tes dan kisi-kisinya beserta contoh soalnya dengan kunci jawabannya dan rubrik penilaian pada tes. Baiklah, di sini sudah ada kisi-kisi instrumen tes kemampuan pemecahan masalah matematika untuk jenjang SMP untuk mata pelajaran matematika kelas 8, waktunya 40 menit. Di mana aspeknya itu kemampuan memecahkan masalah. Di mana terdapat kompetensi dasar yaitu 2.3 menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya. Adapun materi pokok atau pembelajarannya itu yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Dengan indikatornya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah atau soal matematika dengan menggunakan langkah-langkah memecahkan masalah model Polya. Untuk jenis soalnya ini uraian dengan nomor soal 2, 3, dan 5. Nah, yang kedua itu ada 3.2, memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Materi pokok atau pembelajarannya teorema Pitagoras dengan indikator yang sama, yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah atau soal matematika dengan memecahkan masalah model Polya. Jenis soalnya uraian, untuk nomor soalnya nomor 1. Nah, dan yang terakhir yaitu kompetensi dasar 5.3, menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. Dengan materi pokok atau pembelajarannya kubus dan balok dengan indikator yang sama, dan jenis soalnya uraian dengan nomor soalnya 4. Baiklah, di sini sudah ada soal pada tes kemampuan memecahkan masalah matematika. Yang pertama, sebuah kapal berlayar dari titik A ke arah timur sejauh 3 km. Kemudian kapal tersebut berbelok ke arah utara sejauh 4 km dan sampai di titik B. Dari titik B, kapal layar tersebut melanjutkan perjalanannya ke arah timur sejauh 6 km dan berbelok ke arah utara sejauh 8 km. Akhirnya sampailah kapal tersebut di titik C. Tentukan jarak titik A ke titik C. Nah, untuk yang nomor 2, Ani membeli 4 buah buku dan 5 buah bolpen seharga 9.800. Ida membeli 2 buah buku dan 2 buah bolpen seharga 4.400. Tentukan harga buah buku dan 5 buah bolpen. Nah, untuk soal yang ketiga, permukaan sebuah laptop berbentuk persegi panjang dengan panjang 3x cm dan lebar 2x cm. Jika luasnya tidak kurang dari 96 cm², tentukan ukuran minimum permukaan laptop. Yang keempat, 2 buah kardus berbentuk kubus memiliki ukuran yang berbeda. Kardus yang besar memiliki volume 64 cm3. Jika kardus
yang besar dapat diisi penuh oleh 8 kardus yang kecil, tentukan berapa panjang rusuk kardus kecil. Nah, untuk soal yang terakhir, carilah nilai X dan Y dari sistem persamaan berikut. 3 per X ditambah 1 per Y sama dengan 11, dan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 5. Nah, di mana soal yang nomor 1 ini kita memecahkan masalah pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, untuk yang soal nomor 2, 3, dan 5, kita menyelesaikan model aritmatika dari masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan penafsirannya. Dan nomor 4 ini kita menghitung luas permukaan dan volume kubus berbalok. Nah, selanjutnya ini terdapat kunci jawaban pada tes soal tadi, yaitu kemampuan penyelesaian masalah matematika. Untuk yang nomor pertama ini kita memecahkan masalah ini pada bangun datar yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dengan menggunakan langkah-langkah memecahkan masalah model Polya. Nah, di sini sudah terdapat yang ditanyanya jarak titik A ke titik C, di mana ini memahami masalah dengan skor maksimum 3. Nah, dijawab rumus yang digunakan adalah teori Pythagoras karena dari gambar di atas tampak bahwa gambar yang berbentuk merupakan gambar segitiga siku-siku, di mana ini merencanakan penyelesaian dengan skor maksimum 5. Nah, dijabarkan panjang AO, panjang OC, panjang AC. Didapat panjang AC ini 15 km. Nah, di sini melaksanakan rencana dengan skor maksimum 5. Nah, jadi jarak titik A ke titik C adalah 15 km. Jadi ini memeriksa kembali dengan skor maksimum 4. Lanjut pada soal nomor 2, diketahui misalkan harga satu buah buku sama dengan X, harga satu buah bolpen sama dengan Y. Nah, maka dapat dituliskan model matematikanya 4X ditambah 5Y sama dengan 9.800, 2X ditambah 2Y sama dengan 4.400. Ditanya berapa harga 3 buah buku dan 5 buah bolpen. Nah, di sini dimaksudkan memahami masalah dengan skor maksimumnya 3. Nah, dijawab untuk menghitung masing-masing tentukan SPLDFV tersebut. Nah, ini merencanakan penyelesaian dengan skor maksimum 5. Jadi kita mencari nilai X dan nilai Y, di mana jika sudah ketemu nilai X itu harga satu buah buku 1.200 dan Y harga satu buah bolpen 1.000, maka harga untuk 2 buah buku dan 5 buah bolpen seharga 8.600. Dan ini adalah melaksanakan rencana untuk skor maksimumnya 5. Nah, jadi harga 3 buah buku dan 5 buah bolpen adalah 8.600. Itu dimaksud dengan memeriksa kembali dengan skor maksimumnya 4. Baiklah, lanjut nomor 3. Diketahui panjang laptopnya ini 3x cm dan lebarnya 2x cm. Luasnya tidak kurang dari 96 cm kuadrat. Ditanya ukuran minimum permukaan laptop ini berapa. Nah, ini termasuk memahami masalah, skor maksimumnya 3. Nah, jadi kita buat model matematika terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan dengan konsep pertidaksamaan linear untuk variabel. Nah, ini adalah kita merencanakan penyelesaian, skor maksimumnya 5. Nah, setelah itu misalkan luas permukaan laptopnya sama dengan L, maka model matematikanya L sama dengan 4 kali lebar. Jadi setelah kita menggunakan rumus dan mendapatkan hasil panjang itu 12 cm, lebarnya sama dengan 8 cm, itu dimaksud dengan melaksanakan rencana, skor maksimumnya 5. Jadi ukuran minimum permukaan laptop adalah 12 kali 8 cm kuadrat. Ini adalah memeriksa kembali, skor maksimumnya 4. Nah, untuk soal nomor 4, diketahui volume kardus besar sama dengan 64 cm kubik, di mana banyaknya kardus kecil adalah 8 buah yang dapat mengisi penuh kardus besar. Ditanya panjang rusuk kardus kecil berapa. Ini termasuk memahami masalah, skor maksimumnya 3. Dijawab rumus yang digunakan adalah volume kubus sama dengan S kubik, tetapi terlebih dahulu dicari volume kardus kecil. Ini merencanakan penyelesaian, skor maksimumnya 5. Setelah volume kardus kecil ini, rumusnya volume kardus besar dibagi banyaknya kardus kecil. Nah, di mana volume kardus kecil ini sama dengan 2 cm. Melaksanakan rencana, skor maksimumnya 5. Jadi panjang rusuk kardus kecil adalah 2 cm. Ini adalah memeriksa kembali, skor maksimumnya 4. Nah, untuk soal yang terakhir ini sama ya, diketahui dan ditanyanya itu memahami masalah dengan skor maksimumnya itu 3 dan
Misalkan 1/X sama dengan A dan 1/B sama dengan Y, kemudian selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi ini merencanakan penyelesaian skor maksimum 5. Nah, di mana setelah dapat X dan Y-nya, X sama dengan 1/3 dan Y sama dengan 1/2, ini melaksanakan rencana dengan skor maksimum 5. Dan jadi nilai X sama dengan 1/3 dan nilai Y adalah 1/2. Jadi ini memeriksa kembali dengan skor maksimum 4. Jadi jumlah skor maksimal di 5 soal tersebut ini terdapat 85. Nah, selanjutnya terdapat panduan penilaian tes kemampuan memecahan masalah matematika. Penilaian tes tertulis, kemampuan memecahkan masalah matematika dilakukan dengan menggunakan skor kemampuan peserta didik memecahkan masalah matematika yang ditampilkan sebagai berikut. Pada tabel 3.3, skor kemampuan peserta didik memecahkan masalah matematika. Jadi aspek yang dinilai ini ada pemahaman masalah atau soal, reaksi terhadap soal atau masalah, itu tidak memahami soal atau tidak ada jawaban, skor 1, tidak mengindahkan syarat-syarat soal atau cara memahami soal kurang tepat, itu skor 2, memahami soal dengan baik atau menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan benar, itu skor 3. Nah, untuk perencanaan terhadap penyelesaian soal, tidak ada rencana terhadap penyelesaian, skor 1, strategi yang digunakan kurang relevan, skor 2, menggunakan strategi tertentu tetapi tidak dapat dikerjakan, skor 3, menggunakan satu strategi tertentu tetapi mengarah pada jawaban yang salah, skornya 4, menggunakan beberapa strategi yang benar dan mengarah pada jawaban yang benar pula, skornya 4. Nah, untuk pelaksanaan rencana atau strategi penyelesaian, tidak ada penyelesaian soal sama sekali, skornya 1, ada penyelesaian tetapi prosedur 2, menggunakan suatu prosedur tertentu yang mengarah pada jawaban yang benar, skornya 3, menggunakan suatu prosedur yang benar, itu skor 4, menggunakan suatu prosedur yang benar dan hasil yang benar, skornya 5. Untuk pengecekan jawaban, tidak diadakan pengecekan jawaban, skornya 1, pengecekan hanya pada jawaban atau perhitungan, skornya 2, pengecekan hanya terhadap proses, skornya 3, pengecekan terhadap proses dan jawaban, skornya 4. Di mana panduan penilaian ini sama dengan rubrik penskoran. Selanjutnya, penilaian dilakukan berdasarkan penyokoran sesuai tabel 3.3 tersebut terhadap tiap butir soal TS adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik yang menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan akan mendapatkan skor maksimal 3. Yang kedua, peserta didik yang mampu membuat rencana penyelesaian atau menuliskan rumus matematika yang tepat untuk soal tersebut mendapat skor maksimal 5. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan rencana penyelesaian dengan benar dan tepat maka akan mendapatkan skor maksimal 5. Yang terakhir, peserta didik melakukan pengecekan terhadap jawaban yang diperoleh dilihat dari lembar jawaban dan mengembalikan ke permasalahan yang ditanyakan dalam soal diberikan skor maksimal 4. Untuk skor tes kemampuan memecahkan masalah matematika diperoleh dengan cara menggunakan skor tertulis, yaitu SKKM sama dengan sigma SD per sigma SM dikali 100. Keterangannya, SKMM ini adalah skor tes kemampuan memecahkan masalah matematika, SD ini adalah skor yang diperoleh, SM ini sama dengan skor maksimum. Baiklah, kita masuk materi yang kedua, yaitu penilaian sikap. Sikap ini adalah suatu penilaian mengarah pada perilaku peserta didik, baik di dalam maupun di luar kelas, yang mencakup aspek budi pekerti, minat, perasaan, dan emosi peserta didik karena sangat berperan penting untuk masa depan peserta didik kelak. Nah, jadi sikap adalah afeksi positif atau negatif yang berhubungan dengan beberapa objek psikologis. Objek sikap dapat berupa simbol, ungkapan, slogan, orang, institusi, ideal, ide, dan sebagainya. Sikap sebagai suatu kesatuan kognisi yang mempunyai valensi dan akhirnya berintegrasi ke dalam pola yang lebih luas. Baiklah, langsung saja ada terdapat penilaian pencapaian kompetensi sikap pada observasi. Baiklah, di sini sudah terdapat pedoman observasi spiritual. Petunjuknya, lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. 4 ini sama dengan selalu apabila selalu melakukan sesuai pernyataan. 3 ini sama dengan sering apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. 2 ini sama dengan kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan.
Satu ini sama dengan tidak pernah apabila tidak pernah melakukan. Di sini juga terdapat nama peserta didik, kelas, tanggal pengamatan, materi pokok, dan ada juga tabelnya. Terdapat nomor 1 sampai 5, aspek pengamatan. Skornya ini seperti petunjuk tadi 1 sampai 4. Nah, di mana aspek pengamatannya berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Yang kelima, merasakan keberadaan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan. Dan ada juga jumlah skornya. Di sini terdapat petunjuk penskoran, skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4, perhitungan skor akhir menggunakan rumus, skor per skor tertinggi dikali 4 sama dengan skor akhir. Jadi contohnya skor ini diperoleh 14, skor tertingginya 4 dikali 5 pernyataan sama dengan 20, maka skor akhir 14 per 20 dikali 4 sama dengan 2,8. Jadi peserta didik memperoleh nilai sangat baik apabila memperoleh skor 3,20 sampai 4,00, itu berkisar 80 sampai 100. Apabila baik itu apabila memperoleh skor 2,80 sampai 3,19, berkisar 70 sampai 79, dan cukup apabila memperoleh skor 2,40 sampai 2,79, berkisar 60 sampai 69, dan ada juga kurang apabila memperoleh skor kurang 2,40 atau kurang dari 60%. Baiklah, selanjutnya pedoman observasi sikap jujur. Petunjuknya sama seperti tadi. Jika 4 sama dengan selalu, 3 sama dengan sering, 2 sama dengan kadang-kadang, 1 sama dengan tidak pernah. Di mana tabelnya ini ada aspek pengamatan, tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan atau tugas, tidak melakukan plagiat atau mengambil menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumber dalam mengerjakan setiap tugas, mengungkapkan perasaan terhadap sesuatu apa adanya, melaporkan data atau informasi apa adanya, dan yang terakhir mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. Nah, untuk petunjuk penskorannya ini sama seperti tadi, lihat petunjuk penskoran pada pedoman observasi sikap spiritual. Nah, selanjutnya pedoman observasi sikap disiplin. Petunjuknya, lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam kedisiplinan. Berilah tanda checklist pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang ditampilkan oleh peserta didik dengan kriteria sebagai berikut. Ia sama dengan apabila peserta didik menunjukkan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Jika tidak, apabila peserta didik tidak menggunakan perbuatan sesuai aspek pengamatan. Nah, di sini sudah ada tabel nomor sikap yang diamati dan melakukan ya atau tidaknya. Dan yang pertama, masuk kelas tepat waktu, terus mengumpulkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai tata tertib, mengerjakan tugas yang diberikan, tertib dalam mengikuti pembelajaran, mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang diterapkan, membawa buku tulis sesuai mata pelajaran, membawa buku teks mata pelajaran. Jadi di sini juga ada jumlahnya. Nah, dan untuk petunjuk penskorannya ini, jawabannya diberi skor 1 dan jawaban tidak diberi skor 0. Jadi perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor per skor tertinggi dikali 4 sama dengan skor akhir. Contohnya, jawabannya sebanyak 6, maka diperoleh skor 6, dan skor tertinggi 8, maka skor akhir adalah 6 per 8 dikali 4 sama dengan 3,00. Nah, untuk peserta didik memperolehnya dapat menggunakan seperti dalam pedoman observasi sikap spiritual tadi. Selanjutnya, pedoman observasi sikap tanggung jawab. Petunjuknya sama saja seperti tadi sikap spiritualnya ini, tapi ini dalam tanggung jawab. Nah, di sini ada aspek pengamatannya, melaksanakan tugas individu dengan baik, menerima resiko dari tindakan yang dilakukan, tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat, mengembalikan barang yang dipinjam, meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. Jadi guru bisa menceklis pada skor ini 1, 2, 3, 4 sesuai dengan sikap tanggung jawab yang ditampilkan oleh peserta didik. Untuk petunjuk penskorannya sama saja seperti tadi, petunjuk penskoran pada pedoman observasi sikap spiritual. Nah, dan yang terakhir yaitu pedoman observasi sikap toleransi. Petunjuknya sama seperti tadi, bagaimana kita menilai sikap sosial peserta didik dan toleransi. Aspek pengamatannya yaitu menghormati pendapat teman, menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, dan budaya dan gender, menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya, menerima kekurangan orang lain,
memaafkan kesalahan orang lain. Jadi di sini juga terdapat skor 1, 2, 3, 4 di mana guru atau teman ini menilai sikap sosial peserta didik dalam toleransi sesuai sikap toleransinya yang ditampilkan oleh peserta didik. Nah, untuk petunjuk penskorannya bisa dilihat pada petunjuk penskoran pada pedoman observasi sikap spiritual yang tadi. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir yaitu aspek keterampilan, di mana penilaian keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di mana penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Di mana tingkat kemampuan guru dalam menyusun alat evaluasi hasil belajar adalah kemampuan guru dalam menyusun perangkat tes yang berupa sekumpulan soal. Adapun indikator untuk mengukur kemampuan tersebut adalah beberapa aspek pedagogis maupun akademis guru, yaitu aspek kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas, aspek pengembangan diri, dan aspek penguasaan akademik. Baiklah, langsung saja ini contoh pada penilaian keterampilan. Baiklah, di sini sudah terdapat kisi-kisi skala keterampilan sosial siswa, di mana pada tabel ini terdapat dimensi keterampilan sosial terkait, nomor pernyataan, dan jumlah nomor. Nah, yang pertama berhubungan dengan orang lain atau peer relation. Keterampilan sosial terkaitnya ada 6. A. Memberikan pertolongan atau bantuan ketika dibutuhkan. B. Membela orang yang kesulitan. C. Berbagi canda dengan orang lain. D. Mengambil peran memimpin dalam kegiatan bersama. E. Peka terhadap perasaan orang lain. F. Berpartisipasi secara tepat dalam setiap kegiatan. Untuk nomor pernyataannya, yang A ini positif 1, yang B positif 2, negatif 7, yang C positif 5, negatif 10, yang D positif 8, negatif 6, dan yang E negatif 3, dan yang terakhir yang F positif 4, negatif 9. Untuk jumlah nomor ada 10. Nah, dan yang tabel kedua, manajemen diri atau self-management. Keterampilan sosial terkaitnya, yang A tetap tenang ketika masalah berkembang, nomor pernyataan positifnya 14, yang B mengendalikan emosi ketika marah, nomor pernyataan positifnya 11, negatifnya 13, yang C menerima keadaan orang lain apa adanya, nomor pernyataan negatifnya 15, dan yang D berkompromi ketika terjadi konflik, nomor pernyataan negatifnya 17, dan yang E mengabaikan godaan orang lain, nomor pernyataan negatifnya 18, serta yang F berupaya bekerja sama dengan orang lain dalam berbagai situasi, nomor pernyataan positifnya 16, 19, dan yang G menerima kritikan dengan baik, nomor pernyataannya 20, 21, dan negatifnya 12, dengan jumlah nomor ada 11. Nah, dan yang ketiga ada keterampilan akademik atau academic skills. Keterampilan sosial terkaitnya, yang A menyelesaikan tugas tanpa bergantung pada orang lain, positifnya 29, negatifnya 23, yang B menunjukkan keterampilan belajar mandiri, positifnya 31, negatifnya 37, melaksanakan tugas secara menyeluruh, positifnya 36, negatifnya 25, yang D mendengarkan dan melaksanakan petunjuk guru, positifnya 24, negatifnya 34, yang E menggunakan waktu istirahat secara tepat, positifnya 26, yang F mengajukan pertanyaan yang tepat untuk meminta bantuan yang dibutuhkan, positifnya 27, negatifnya 28, 32, 33, 35, yang G tetap bekerja meskipun ada gangguan, positifnya 22, negatif 30. Untuk jumlah nomornya itu ada 16. Nah, dimensi yang keempat itu adalah keterampilan mematuhi aturan atau compliance skill. Keterampilan sosial terkaitnya, yang A mengikuti perintah dan peraturan, yang B menggunakan waktu istirahat secara tepat, dan C merespons secara tepat terhadap kritik konstruktif, menyimpan pekerjaan dan benda secara baik, menyelesaikan setiap tugas dan ujian. Untuk positif dan negatifnya terdapat tabel berikut ini, jumlah nomor 8, dan yang terakhir dimensi keterampilan menyatakan pendapat atau assertion skills. Keterampilan sosial terkait ada mengawali pembicaraan dengan orang lain,
memberikan pujian atau ucapan selamat, mengajak orang lain untuk bermain, mengekspresikan perasaan secara tepat ketika melakukan kesalahan, bergabung dengan aktivitas kelompok terus-menerus, mempertanyakan kecurangan, pelaksanaan peraturan, memperkenalkan diri kepada orang baru. Nah, untuk jumlah nomornya di sini ada 11. Nah, dan selanjutnya ini ada petunjuk skala keterampilan sosial siswa. Petunjuk yang pertama, berikut ini kami diberikan beberapa pernyataan untuk mengukur kemampuan bergaul dengan teman sebayamu, mengatur dirimu menggunakan kemampuan akademikmu, memenuhi aturan dan menyatakan pendapat. Yang B, bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian bubuhkan tanda checklist pada kolom SS bila kamu sangat sering, SR bila sering, KK bila kadang-kadang, JA bila jarang, dan TP bila tidak pernah. C. Jawablah dengan jujur berdasarkan kenyataan yang terjadi pada dirimu, bukan kenyataan atau pendapat orang lain. D. Jawaban yang kamu berikan tidak akan mempengaruhi nilai matematika yang kamu peroleh. Yang E. Sebelum menjawab, tulislah terlebih dahulu nama kelas dan nama sekolah kamu pada tempat yang disediakan. Dan F. Selamat bekerja. Jadi di sini pada tabel yang pertama ada nama kelas, nama sekolah untuk jenjang SMP. Nah, baiklah kita masuk yang pertama, itu ada keterampilan berhubungan dengan orang lain. Pernyataan ini ada 21. Pilihan jawabannya ada SS, SR, KK, JA, TP, di mana SS ini sangat sering, SR sering, KK kadang-kadang, JA ini jarang, TP tidak pernah. Nah, untuk yang pertama ini, saya segera memberikan pertolongan ketika ada orang yang sangat membutuhkan. Jadi, siswa diminta untuk menceklis apakah dia sangat sering, sering, kadang-kadang, jarang, atau tidak pernah. Nah, yang kedua, saya segera memberikan pembelaan terhadap orang yang sedang terpojok atau kesulitan. Dan yang ketiga, saya cuek saja ketika ada orang yang menceritakan masalahnya. Jadi, siswa di sini harus menceklis yang terjadi pada dirinya sendiri, bukan kenyataan atau pendapat orang lain. Nah, adapun ada keterampilan manajemen diri ini ada 10. Contohnya yang pertama, saya tetap mengikuti jalan diskusi meskipun ada orang yang mengganggu perasaan saya. Yang kedua, saya menolak berbagai kritikan dengan berbagai alasan agar ide saya dapat diterima orang lain. Yang ketiga, saya langsung marah-marah jika ada orang yang menyinggung perasaan saya, dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga adalah keterampilan akademik. Keterampilan akademik ini ada beberapa. Yang pertama, saya cuek saja dan tetap melanjutkan pekerjaan sampai selesai jika ada yang mengganggu ketika saya sedang bekerja. Yang kedua, saya dapat menyelesaikan setiap tugas matematika dari guru jika dibantu orang lain. Yang ketiga, saya memperhatikan dan melaksanakan setiap petunjuk guru. Jadi di sini siswa diminta untuk menceklis apabila dia sangat sering, kadang-kadang, jarang atau tidak pernah pada keterampilan akademik tersebut. Selanjutnya itu ada keterampilan mematuhi aturan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, siswa harus menceklisnya. Yang pertama, saya tidak belajar pada jam istirahat di sekolah. Yang kedua, saya mengungkapkan penjelasan yang lebih rinci jika ada yang menolak saran saya. Yang ketiga, saya tidak menyelesaikan semua tugas dan ujian matematika dari sekolah. Sama seperti tadi, siswa menceklis apa yang terjadi pada dirinya sendiri. SS ini sangat sering, SR sering, KK kadang-kadang, JA jarang, TP tidak pernah. Dan untuk yang terakhir ini ada keterampilan menyatakan pendapat. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan siswa untuk menceklis. Yang pertama, saya menyapa terlebih dahulu jika saya bertemu orang baru. Yang kedua, saya keberatan jika ada teman memperoleh nilai lebih tinggi dari nilai ulangan matematika saya. Yang ketiga, saya tidak memperhatikan pendapat anggota lain. Yang keempat, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu jika saya bertemu orang baru. Yang kelima, saya diam-diam sampai kesalahan saya pada seseorang terlupakan. Nah, keterampilan ini semuanya diceklis pada mahasiswa yang terjadi pada dirinya sendiri, bukan kenyataan orang lain atau pendapat orang lain. Nah, kolom ini bisa SS sangat sering, SR sering, KK kadang-kadang, JA jarang, TP tidak pernah. Jadi ini adalah skala keterampilan sosial pada siswa.
Nah, jadi alat evaluasi hasil belajar ini dibuat sintesa bahwa yang dimaksud dengan tingkat kemampuan guru dalam menyusun alat evaluasi hasil belajar adalah kemampuan guru dalam menyusun perangkat tes yang berupa sekumpulan soal, di mana tadi sudah terdapat tes, terdapat instrumen dan kisi-kisi tes dan rubrik penskorannya, dan begitupun ada aspek penilaian sikap dan terakhir Take my hands now. You are the cause of my euphoria.